kita yang mengikuti jalan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak perlu diajari lagi ya. Tidak perlu diajari bagaimana kita memakai dalil ya. Bagaimana kita harus berpegang teguh dengan Quran dan hadis. Karena sekali lagi mustahil para ulama kita, para kiai kita ya, para habaib kita mengajarkan kita sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam Quran dan hadis ya. Apalagi sampai bertentangan dengan Quran dan hadis. Kita sama dengan mereka ya. Kita sama menuntut dalil sama seperti mereka ya. Jadi kita bukan berarti melakukan sesuatu tanpa ada dalil, tanpa ada dasar, tidak ya. Kita sama seperti mereka yang sama-sama berpegang teguh kepada dalil. Hanya saja banyak di antara mereka orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi ya, mereka terlalu tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu bahwa ini tidak ada dalilnya, bahwa ini tidak ada dasarnya. Kebanyakan dari mereka hanya berdalil bahwa hal ini tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Hal ini tidak pernah dilakukan Rasulullah, hal ini tidak pernah dilakukan para sahabat. Padahal sekali lagi ya, sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah, sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, itu bukan berarti bid'ah, bukan berarti haram. Kita lihat dulu apakah perkara tersebut yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sesuai dengan ajaran Al-Quran atau tidak ya, sesuai dengan ajaran dalam Al-Hadis atau tidak ya. Seperti membangun madrasah ya, nggak pernah di zaman Rasulullah SAW, nggak pernah ada madrasah ya. Membangun pesantren nggak pernah di zaman Rasulullah SAW, nggak pernah ada pesantren. Tapi ya, membangun madrasah, membangun pesantren ya, meskipun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi membangun madrasah dan membangun pesantren ini merupakan ya sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis. Mengapa? Karena keduanya ini, membangun madrasah atau pesantren, merupakan media, merupakan perantara untuk menyebarkan ilmu. Sedangkan ada dalilnya ya, menyebarkan ilmu ada dalilnya. Nah, begitu pula majelis-majelis yang selama ini mereka salah-salahkan, majelis-majelis yang selama ini mereka bid'ah-bid'ahkan ya, seperti majelis haul ya, majelis maulid ya, majelis tahlilan ya. Ini memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah membuat suatu acara ya besar-besaran, mungkin tabligh akbar, ada sound, ada seperti ini ya, undang orang banyak, ada berkatnya banyak, nggak pernah ya. Dengan tema seperti itu ya, misalkan di zaman Rasulullah mengundang para sahabat mengadakan majelis haul, majelis tahlil, majelis maulid, memang tidak ada ya. Tapi majelis-majelis tersebut ya, sekali lagi merupakan media, merupakan perantara untuk kita untuk mengajak orang lain agar berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar sama-sama membaca sholawat, agar sama-sama menghadiri pengajian ya, agar sama-sama membaca Al-Quran. Sekali lagi semua perkara-perkara tersebut merupakan media ya, merupakan media. Dan juga meskipun ya, sekali lagi perkumpulan, suatu perkumpulan ini untuk jawaban kita kepada mereka ketika mereka mengatakan bahwa majelis-majelis yang kita lakukan ini tidak pernah sesuai dengan Quran dan hadis, tidak ada dalilnya. Misalkan majelis haul, majelis maulid atau majelis yang lain ya, yang selama ini mereka salah-salahkan. Memang judulnya tidak pernah ada ya. Memang nama-nama majelis seperti itu tidak pernah ada pada zaman Rasulullah SAW. Tapi apa yang kita lakukan dalam majelis-majelis tersebut itu adalah ajaran inti yang selama ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Habib Umar sering kali mencontohkan ya, kalau Habib Umar mencontohkan salat, ya, mencontohkan salat. Coba tanya, kalau salat ini apa bahasanya apa? Kalau di sini kalian mungkin nggak tahu. Salat itu kalau di Arab ada kayak mayones, terus ada timun, ada wortel. Mungkin di sini bahasanya lebih gampang rujak ya, bahasanya rujak. Coba tanyakan kepada mereka orang yang mengatakan maulid itu haram ya. Maulid ini isinya apa ya? Isinya maulid adalah pembacaan
salawat. Bagus atau tidak pembacaan salawat? Bagus. Isi maulid ini adalah pembacaan sejarah Nabi. Bagus atau tidak? Bagus. Isi maulid adalah pengajian majelis ilmu. Bagus atau tidak? Bagus. Isi dari maulid adalah pembacaan zikir. Bagus atau tidak? Bagus. Ya. Jadi isi dari maulid ini jika kita hitung satu persatu, ya, ini adalah perkara yang disepakati oleh orang-orang Islam di seluruh dunia bahwa hal-hal ini adalah perkara yang baik, perkara-perkara yang sangat-sangat dianjurkan. Ya. Bagaimana bisa perkara-perkara ini yang satu persatunya adalah hal-hal yang baik jika dikumpulkan dalam satu majelis, diberi judul sebagai majelis maulid, diberi tema sebagai majelis maulid, bagaimana bisa menjadi haram? Ya, ya, satu persatunya bagus ya. Seharusnya jika dikumpulkan malah tambah bagus. Mereka mengamini, mereka menyetujui bahwa satu persatu dari apa yang kita lakukan dalam majelis maulid ini adalah hal yang disepakati oleh orang Islam, adalah hal-hal yang sangat dianjurkan. Lalu bagaimana bisa masuk akal ketika dikumpulkan dalam satu acara, ya, diberi nama majelis maulid, diberi nama majelis haul. Bagaimana hal-hal tersebut yang asalnya sangat baik kok bisa berubah menjadi sangat bid'ah, ya. Ini kan tidak masuk akal. Misalkan ada orang mengatakan rujak, ya, rujak isinya timun, dia katakan timun enak enggak? Timun enak. Terus apa yang lain? Lontong enak. Terus kecambah enak, dia katakan enak. Terus bumbu kacang enak. Itu kalau dikumpulkan jadi satu, jadi rujak enggak enak. Nah, ini kan aneh ya. Mereka mengatakan bahwa setiap personal intinya dari rujak ini semua lontong, sambal kacang dan lain sebagainya ini makanan yang dia sukai, tapi ketika berkumpul dalam satu piring misalkan mereka katakan dan diberi nama rujak, mereka katakan ini hal yang tidak mereka sukai. Nah, sekali lagi tidak penting ya bagi kita perkumpulan-perkumpulan, majelis-majelis itu merupakan media, merupakan bagaikan ibaratnya wadah ya, ibaratkan wadah. Jadi wadah ini tergantung isinya ya. Meskipun judulnya misalkan tema acara majelis haul ya, temanya majelis maulid, akan tapi diisi hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kan ya? Kan acara majelis maulid banyak sekarang memperingati maulid Nabi, tapi ngundangnya artis-artis dangdut misalkan ya. Nah, ini wadahnya baik tapi isinya tidak baik. Haram ya. Akan tapi jika apapun nama majelisnya ya, yang penting isinya diisi dengan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut tidak masalah. Karena sekali lagi wadah ini, perkumpulan ini merupakan suatu media, suatu wasilah ya. Lil wasail hukmul maqasid. Media ini tergantung apa tujuannya ya. Jika tujuannya baik, jika isinya baik, maka hal tersebut juga baik. Fakadzab moko goroh, wallahi demi Allah, waftara lan gawe fitnah. Man sapa wong yaqulu kang ngucap sapa man inna tariqul qaumi setuhuni dalani ulama tasawuf iku bid'atun iku bid'ah. Ya. Masya Allah, yang Al-Imam Abdullah Asy'arani ini hidup pada tahun 900-an. Itu jauh sebelum munculnya golongan-golongan Wahabi yang sangat keras dalam membid'ah-bid'ahkan ajaran-ajaran tasawuf ya. Mereka mengatakan bahwa ajaran tasawuf ini ajaran yang melenceng dari agama Islam, mengatakan bahwa ajaran tasawuf ini tidak ada dalilnya, bahwa ulama-ulama tasawuf ini ulama-ulama yang mengajarkan kesyirikan, mengajarkan kekufuran ya. Ulama-ulama tarikat ya, mereka kafir-kafirkan, mereka bid'ah-bid'ahkan. Jauh sebelum itu Al-Imam Abdullah Asy'arani sudah mengatakan, fakadzab Allah waftara man yaqul inna tariqal qaumi bid'ah. Ya. Maka sungguh telah berbohong dan telah membuat fitnah orang yang mengatakan bahwa jalan ulama tasawuf ini adalah bid'ah. Ya. Abdullah Asy'arani sudah memperingatkan jauh sebelum datangnya orang-orang Wahabi. Wa idza kana nalikane ono sapa man wong yahabu kang wedi sapa man mukhalafata syariati ing nulayani syariat wa yatawaqqafu lan mandek sapa man anil amali saking nglakoni hatta ya lama sehingga sumerap sapa man muwafaqatahu ing nyocokine
syai amal li syar'i maring syarak mubtadi'an iku bid'ah, iku wong kang gawe bid'ah, fama baki mengko ora ana ala wajhil ardi ing atase wajah bumi, ing atase atas bumi sunniyun sapa wong kang sunni. Walhamdulillahirabbil alamin. Andai saja ya mereka para ulama tasawuf yang sangat berhati-hati, sangat menjauhi untuk berbeda dengan syariat, dan mereka dalam setiap amal selalu meneliti ya, selalu mencari tahu dalam setiap perkara yang mereka lakukan, apakah perkara ini sesuai dengan Quran, hadis atau tidak, apakah cocok dengan syariat atau tidak. Jika orang-orang seperti mereka dikatakan sebagai ahli bid'ah ya, jika orang-orang seperti mereka dikatakan mubtadi, dikatakan sebagai orang yang melakukan bid'ah, maka siapa yang tidak bid'ah di dunia ini ya? Jika orang-orang yang warok seperti mereka, jika orang yang sangat berhati-hati seperti mereka dikatakan sebagai ahli bid'ah, maka siapa yang bukan ahli bid'ah di dunia ini ya? Maka siapa orang sunni, orang yang menjalankan sunnah Rasulullah, yang menjalankan ajaran Rasulullah di dunia ini, jika bukan mereka siapa lagi ya? Itu menurut apa yang dikatakan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Wa min akhlaqi, maniku termasuk akhlaki para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum kasratu tafwidihim utawi ake pasrahe ulama ilallahi maring Allah taala fi amri anfusihim ing dalam perkara ni awak dhewe ni ulama wa awladihim lan anak-anake ulama wa ashabi lan pira-pira sahabati ulama fala yakunu mengkora ana apa muawwaluhum apa sandarane ulama fi amri hidayatihim ing dalam perkara hidayahe anfusihim wa awladihim wa ashabihim illa alaihi, kecuali ngatasi Allah azza wajal. Walayat lubun lan ora golek sapa ulama syai'an ing suwiji-wiji qattu ki bi anfusihim kelawan awak dhewe ne ulama. Wa hum utawi ulama iku hale utawi ulama iku wa ibuna iku waib ki adoh waib anil istinadi saking bersandar ilallahi maring Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk akhlak para ulama, termasuk kebiasaan para ulama terdahulu adalah mereka selalu memasrahkan diri mereka pada Allah subhanahu wa ta'ala ya, di dalam urusan ya, di dalam urusan hidayah ya anak-anak mereka, di dalam urusan kebaikan murid-murid mereka ya. Dalam setiap perkara mereka selalu berpasrah diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka sekali lagi para ulama tidak pernah mengandalkan diri mereka sendiri ya. Para ulama di dalam setiap perkara mereka selalu mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ini kunci kesuksesan ya. Jadi penting bagi kalian ingin melakukan apa saja, misalkan mungkin kalian sebelum belajar ya, sebelum murojaah, sebelum menghafalkan, atau sebelum menghadapi suatu ujian ya, menghadapi ikhtibar, maka janganlah kalian memasuki perkara tersebut dengan diri kalian sendiri. Akan tetapi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah berpasrah diri dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min al-qawi khairun minal mu'min ad-dhaif ya, bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Nah, siapa itu orang mukmin yang kuat? Siapa itu orang mukmin yang lemah? Ditafsiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis selanjutnya, ista'in billah wala ta'jiz ya. Jadilah kalian orang yang selalu meminta pertolongan Allah dan janganlah kalian menjadi orang yang lemah. Kesimpulannya bahwa orang yang kuat, seorang mukmin yang kuat adalah ia yang selalu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Orang mukmin yang kuat adalah ia yang selalu meminta tolong pada zat yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kalian menghafalkan ya, janganlah mengandalkan pikiran kalian, janganlah mengandalkan kekuatan kalian, janganlah mengandalkan hafalan kalian ya. Akan tapi langkah pertama mintalah dulu pada Allah Subhanahu wa taala.
berdoa meskipun 1 menit, meskipun 2 menit ya, dengan bahasa apapun yang penting tulus ya, menyatukan diri, kita fokuskan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ingin memasuki perkara ini, saya ingin menghafalkan kitab ini, saya ingin menghafalkan nazaman ini ya. Akan tapi saya lemah, akan tapi saya bodoh, akan tapi saya tidak bisa apa-apa, tidak memiliki daya apa-apa, tidak memiliki kemampuan apa-apa ya. Oleh karena itu ya Allah, bantulah saya ya, kuatkanlah saya, tolonglah saya ya. Nah, dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita dengan pertolongannya ya, akan membantu kita dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya bahwa para ulama ya, bukan berarti mereka pasrah tidak berusaha, bukan ya. Bukan berarti mereka tawakal, mereka tidak berusaha, bukan ya. Maksud dari para ulama pasrah pada Allah Subhanahu wa taala ya, ketika mereka ingin memasuki satu pekerjaan ya, mereka tidak langsung masuk dan tidak langsung mengerjakannya dengan mengandalkan diri sendiri, tidak. Sedangkan mereka lupa dari Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti itu ya. Akan tapi ketika mereka sebelum memasuki suatu pekerjaan, mereka ingat pada Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari kasratu tafwidihim ya. Jadi pasrah bukan berarti tidak berikhtiar, bukan ya. Tetap berikhtiar ya. Akan tetapi kita tetap memasrahkan hasilnya pada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang penting kita sudah berusaha. Ini yang dimaksud dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'anta fasta'in billah" ya. "Idza sa'alta fas'alillah. Idza sta'anta fasta'in billah." Ketika kalian meminta tolong, minta tolonglah pada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Ketika kalian meminta, maka memintalah pada Allah. Bukan berarti dari hadis ini kita dianjurkan misalkan ketika kita sakit ya. Ada orang sakit, pergi ke dokter. Kemudian ada orang yang mengatakan, kenapa kok minta tolong sama dokter ya? Kalau minta tolong pada Allah. Nah, ini berarti orang bodoh, orang salah paham ya. Maksud dari hadis ini bukan berarti tidak boleh meminta pertolongan pada makhluk ya. Akan tetapi sebelum kita meminta pertolongan pada makhluk, sebelum kita melakukan ikhtiar, sebelum kita mengambil ya jalan sabab musabab, langkah pertama kita harus meminta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama kita harus menggantungkan hati pada Allah Subhanahu wa taala ya. Setelah itu kita berikhtiar ya. Karena sekali lagi ikhtiar ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja untuk hasil dari ikhtiar kita ini kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Waqad kana lan teman-teman ono Waqad kana lan teman-teman ono apa waladi anak ingsun Abdurrahman. Iku laisat ora ono iku lahu. Iku laisat ora ono lahu kanggo Abdurrahman apa daiyatun apa dorongan. Ila talabil ilmi maring golek ilmu wa kuntulan ono sapa ingsun iku fi hasrin. Iku ing dalam terfokus ki azimin kang agung min jihati saking arah Abdurrahman. Fa alhama mongko maringi ilham ni ingsun alhaqu sinten Allah Subhanahu wa taala an ufawida ing masrahna sapa ingsun amrahu ing perkarane Abdurrahman ilaihi maring Allah fa fa'altu mongko nglakoni sapa ingsun fa asbaha mongko manjing sapa dadi sapa Abdurrahman min tilkal lailati saking mengkono-mengkono bengi iku yutali iku maca sapa Abdurrahman fil ilmi dalam ilmu binafsi kelawan awak dhewe ni Abdurrahman min ghairi amri saking tanpa perintah ingsun lahu maring Abdurrahman. Bidzalika kelawan mengkono. Beliau pernah memiliki seorang anak yang bernama Abdurrahman ya. Anak beliau ini adalah anak nakal, tidak memiliki motivasi untuk mencari ilmu ya. Tidak memiliki da'iyah untuk mencari ilmu, tidak memiliki dorongan untuk semangat untuk mencari ilmu. Akhirnya karena anaknya Abdul Wahab Asy'arani ini seorang ulama besar, tapi anaknya tidak memiliki semangat untuk mencari ilmu. Beliau akhirnya sumpak ruwat hanya terfokus bagaimana caranya anak saya ini bisa jadi seorang ulama seperti diriku ya.
Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan pada beliau agar memasrahkan urusan anak beliau ini pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dipasrahkan urusan anaknya ini pada Allah Subhanahu wa taala, beliau meminta petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai malam itu anaknya alhamdulillah ya belajar sendiri ya, membaca kitab sendiri ya. Dan anaknya ini merasakan manisnya ilmu ya, dan pemahamannya justru melebihi pemahaman orang-orang yang mencari ilmu jauh sebelum putranya ini. Ini putra dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Waqat sami itu teman-teman ngurungu sapa ingsun syekhona ing guru kita Sayyidi Aliyan Al-Khawas, Sayyidi Ali Al-Khawas rahimallahu taala. Yaqulu dawuh sinten Sayyidi Ali Al-Khawas ma sama ora ana sama ing dalam mengkono-mengkono. Apa anfa'u tawi luwih maiko ora ana sama ing dalam mengkono-mengkono anfa'u tawi luwih manfaat li auladil ulama kanggo putra-putrane para ulama wasolihina kang wong-wong saleh minat doa saking ndongakno lahum kanggo auladul ulama bi zahiril ghaibi ing dalam zahiril ghaib ing dalam zahiri ghaib ma'atafidi amrihim sertani masrahno perkoroni auladul ulama ilallah maring Allah Subhanahu wa taala. Jadi putra para ulama, putra orang-orang soleh, ini cara terbaik ya untuk mendidik mereka adalah jangan berhenti mendoakan mereka dan memasrahkan urusan mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa wadzalika? Karena utawi ya banyak anak para ulama ya, akan tetapi dia tidak bisa menjadi penerus ayahnya ya. Dia tidak bisa menjadi penerus para pendahulunya ya. Anak ulama justru secara ilmu jauh dengan ayahnya ya. Anak ulama tapi dia secara kualitas ilmu jauh dari ayahnya. Dia tidak bisa memiliki akhlak ilmu dan perjuangan yang sama seperti para pendahulunya. Mengapa seperti itu ya? Apa yang membuat banyak dari anak kiai, anak ulama ini gagal, tidak bisa menjadi penerus para pendahulunya? Di anna ahadahum karena satuhune salah sijine auladul ulama ya. Iku ya tarabba terdidik sapa ahadul ulama fid dalali ing dalem manja. Ing dalem manja ala walidihi ing atase wong tuwane ahaduhum ma'amu sa'adati ummihi sertane bantune ahaduhum ing kanat lamun ana sapa ya. Yang membuat banyak anak ulama, anak kiai ya, anak orang-orang soleh ini gagal, tidak sukses seperti para pendahulunya. Mengapa? Karena mereka dari kecil sudah terbiasa hidup manja ya. Sudah biasa hidup manja ya, di pangkuan ayahnya, juga dimanja oleh ibunya ya. Wa yaktafilan ngalap cukup sapa ahaduhum bi ta'zimin nasi kelawan nganggungno menungso lahu maring ahaduhum bi hukmi tabai kelawan hukum manut li abihi maring abahi ya. Mereka dari kecil sudah biasa hidup manja yang melihat ayah mereka dimuliakan orang-orang, melihat mereka sendiri dari kecil sudah biasa dihormati orang-orang ya. Jadi dari kecil ya, meskipun mereka sebelum mencari ilmu, meskipun sebelum mereka mondok, mereka sudah biasa dihormati, mereka sudah biasa dimuliakan ya. Akhirnya mereka merasa puas dengan itu semua. Mereka merasa cukup dengan itu semua. Ini yang membuat mental mereka tidak terdidik ya, yang membuat mental mereka tidak terasah. Mengapa? Karena mereka merasa jumawa ya, mereka merasa terlena. Mereka merasa bahwa apa yang mereka dapatkan dari penghormatan murid-murid ayahnya, dari penghormatan pengikut-pengikut ayahnya ini sudah cukup bagi mereka. Untuk apa aku mencari ilmu? Ya, untuk apa aku berjuang mencari ilmu bersusah payah ya? Entah aku mencari ilmu atau tidak, aku tetap akan dihormati orang banyak. Itu yang ada dalam pikirannya. Afala yasiru muka ora ono indahu munggui ahaduhum apa da'iyatun dorongan liktisabil fadhaili kanggo golek keutamaan-keutamaan ghaliban ing dalam kaprai, kanggo golek keutamaan-keutamaan
ghaliban yang dalam kaperai, ya. Sehingga mereka tidak memiliki dorongan untuk mencapai kemuliaan-kemuliaan yang telah dicapai oleh para pendahulu mereka. Mengapa? Karena dari kecil mereka sudah terbiasa dimuliakan orang, ya, sudah biasa dihormati, sudah biasa dimanja, sehingga mental mereka tidak menjadi mental yang tangguh. Mereka cepat puas, ya, mereka cepat jumawa dengan apa yang selama ini mereka dapatkan. Wa yaqulan ngucap sapa ahaduhum fi nafsihi ing dalam awak dhewe ni ahaduhum innal ladzi setuhune perkara kuntu kang ono sapa ingsun at abuiku kesel sapa ingsun fi tahsilihi ing dalam golek alladzi minal jahi saking pangkat bil istighali kelawan sibuk bil ilmi kelawan ilmu wa riyadatul riyadhah perjuangan. Iku qad hasala hasil apa alladzi li kanggo ingsun biwasitati walidi kelawan perantara abah ingsun. Oke. Karena mereka mengatakan dalam diri mereka, untuk apa aku mencari ilmu, ya? Toh orang-orang mencari ilmu untuk meraih kemuliaan. Orang-orang mencari ilmu untuk meraih kesuksesan, meraih kejayaan. Sedangkan aku tanpa mencari ilmu pun sudah mendapatkan kemuliaan dengan perantara ayahku, ya. Jadi untuk apa aku mencari ilmu? Nah, ini yang membuat mereka tidak memiliki dorongan yang kuat menjadi orang alim, ya. Tidak memiliki dorongan yang kuat untuk menjadi orang-orang yang berjuang di jalan ilmu seperti para pendahulu mereka.